Pemirsa, penundaan aturan label makanan tinggi gula, garam, dan lemak GGL memunculkan pertanyaan besar, apakah kesehatan publik dikalahkan dengan tekanan industri? Kami akan diskusikan hal ini pagi ini dengan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Piprim Basarah, dan juga ada Ketua Pengurus Harian Yayasan Ginjal Anak Indonesia, Agustia Sumaryati. Dan pemirsa, saya ajak Anda juga ikut menyampaikan pendapat, pertanyaan melalui Instagram @metrotv. Ada postingan di sana, nanti silakan tuliskan pertanyaan, nanti akan dijawab langsung. Dan ada QR Code di layar kaca Anda, bisa di-scan dan ajukan langsung pertanyaannya. Selamat pagi Dr. Piprim, selamat pagi Mbak Agustia. Selamat pagi Pak, apa kabar? Oke, selamat pagi. Kabar baik. Oke, saya mau ke Dr. Piprim terlebih dahulu. Dokter, ini walaupun belum diterapkan, terapannya nanti 2027, tapi sudah ditunda. Kalau ditunda sejak sekarang, apa dampaknya dok untuk Indonesia, untuk anak-anak? Baik, jadi sebetulnya pencantuman label kadar gula, lemak trans, dan garam ya, ini sangat penting untuk para orang tua bisa lebih paham berapa kadar gula, garam, dan lemak trans pada makanan tersebut. Karena dari berbagai penelitian, ini ketiga unsur ini apabila dikonsumsi berlebihan dan anak-anak itu sejak dini mengkonsumsi makanan ini yang kini tersedia dengan mudah sekali pada banyak minimarket, bahkan dijual di jalanan-jalanan di depan sekolah ya. Ini tentu saja akan bisa merugikan terhadap kesehatan anak-anak kita, termasuk juga remaja dan orang-orang dewasa. Jadi saya kira penundaan ini sangat disesalkan ya. Harusnya ini justru dipercepat supaya orang tua anak-anak kita ini lebih paham dan para dokter juga mengedukasinya lebih mudah. Kita bisa mengedukasi, mengajarkan orang tua supaya lebih jeli dalam mengamati ya kadar-kadar gula, garam, dan lemak ini pada makanan-makanan yang dikonsumsi oleh anak-anaknya. Saya kira itu Mbak. Oke, jadi dengan penundaan ini sama dengan mempermudah pekerjaan dokter untuk mengedukasi orang tua untuk memilih makanan yang cocok untuk anak-anak. Saya mau ke Mbak Agustia dulu. Mbak Agustia, ada kaitannya juga dengan konsumsi gula, garam, dan lemak tinggi ini dengan kondisi kasus-kasus penyakit ginjal pada anak. Bagaimana sebenarnya paparan data dan dampak sebenarnya yang terjadi di masyarakat itu, Mbak? Ya, oke. Terima kasih, Mbak. Jadi memang kalau dari dulu itu penyebab utama gagal ginjal biasanya dari kelainan bawaan atau pada bayi gitu ya yang biasa kita temui gitu. Nah, ini maraknya belakangan ini waktu akhir-akhir ini nih banyak sekali orang tua pasien yang berdasarkan pengakuan mereka ya bahwa penyebabnya karena anak-anak ini terlalu banyak konsumsi minuman berpemanis gitu, kurangnya konsumsi air putih itu. Karena kita kan mendampingi anak dengan gagal ginjal ya latar belakang kita sosial. Jadi untuk pengakuan itu sendiri dari orang tua tersebut gitu. Berdasarkan pengakuan mereka memang anak-anak ini konsumsinya senangnya gitu minum-minuman berpemanis seperti itu. Jadi lumayan kita dapat beberapa pasien-pasien baru akhir-akhir ini, Kak. Baik, jadi itu salah satu case-nya. Saya akan bacakan juga pemirsa, ada pertanyaan yang dituliskan oleh warganet di Instagram @metrotv. Mungkin Dr. Piprim bisa memberikan gambaran terkait dengan hal ini. Dokter, pertanyaannya begini, mengapa perihal ini harus mempertimbangkan negara lain? Ini dalam hal ini merujuk pada US. Karena tidak bisakah Indonesia berdaulat atas negaranya sendiri? Contohnya hilirisasi yang digugat WTO, Indonesia berani melawan. Mengapa untuk kasus seperti ini mungkin kita malah ikut menunda? Ya, memang betul saya sepakat bahwa Indonesia harusnya berdaulat ya untuk menjaga kesehatan anak-anak bangsanya sendiri. Ketika kita ingin menciptakan Indonesia emas di 2045, tetapi di hulunya anak-anak kita disuguhi dengan aneka ragam makanan dan minuman ya yang tinggi dengan
istilahnya refined carb atau karbohidrat cepat serap. Tidak hanya gula sebetulnya, tetapi juga snack-snack yang ketika dimakan itu langsung menjadi gula dan menciptakan lonjakan gula darah. Ketika lonjakan gula darah ini meningkat dengan cepat, diikuti dengan penurunan yang cepat, anak ini kemudian lapar lagi dan snacking lagi. Ini terus begitu sehingga anak itu akan menjadi obesitas, diabetes tipe 2 dan lain-lain. Jadi seharusnya kalau kita ingin berniat menyehatkan masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia, ya, edukasinya harus dimulai dari hulu. Dari bagaimana memilih makanan yang sehat. Makanan yang real food, bukan makanan-makanan yang junk food atau ultra processed food yang tinggi kandungan lemak trans, gula, dan juga garamnya. Jadi ini saya kira kebijakan ini seharusnya dipercepat, ya bukannya diundurkan. Dan seharusnya saya percaya bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang seyogianya tidak mau didikte oleh negara-negara lain demi untuk kesehatan anak-anak bangsa kita sendiri. Termasuk di dalamnya jangan sampai didikte oleh Amerika Serikat ya, karena mungkin ada kepentingan juga pemirsa terkait dengan kebijakan yang pada akhirnya harus ditunda ini. Dokter, ada satu lagi dokter, pertanyaan menarik dari @Febi Sandrio. Ya bertanya, jadi sebenarnya berapa minimal atau maksimal konsumsi gula pada anak yang harus diketahui oleh orang tua? Apa dampaknya kalau anak seringkali terpapar gula berlebihan selain obesitas, dokter? Jadi WHO menyarankan ya konsumsi gula itu di bawah 24 gram per hari ya, gula putih. Jadi kalau 1 sendok itu kira-kira 5 gram, ya mungkin jangan lebih dari 5 sendok teh gula. Namun demikian ini baru gula putihnya ya. Sedangkan makanan kita dari snack itu juga sudah bisa langsung diubah jadi gula. Jadi ini sebetulnya dengan cepat bisa terlampaui batasan WHO ini ya. Apalagi kalau anak-anak itu juga tadi sudah disebutkan minumnya itu bukan air putih, selalu minuman manis ya. Kita lihat bahwa minuman manis itu pemanisnya adalah yang kita kenal dengan high fructose corn syrup, sirup jagung tinggi fruktosa. Ini adalah pemanis yang sangat-sangat berbahaya yang bisa menimbulkan berbagai penyakit, diawali dengan sindrom kardiometabolik. Tadi ditanyakan penyakitnya apa saja. Sindrom kardiometabolik itu diawali dengan pertama obesitas, terutama obesitas sentral ya, perutnya buncit, kemudian darah tinggi, gula darahnya tinggi, dan dislipidemia, yaitu trigliseridnya tinggi dan HDL kolesterol itu rendah. Ya, kita tahu kolesterol HDL ini adalah kolesterol baik, rendah. Sindrom kardiometabolik ini apabila terus dilanjutkan, ya, dia 5 tahun, 10 tahun lagi, kemudian anak ini bisa terkena penyakit-penyakit degeneratif yang kemudian sangat merusak kesehatannya seperti stroke, serangan jantung, diabetes mellitus, bahkan kanker, ya autoimun dan lain-lain. Ini awalnya adalah dari sindrom kardiometabolik yang diawali dengan pola konsumsi maupun pola minum yang salah. Saya kira ini dampaknya jangka panjang sangat merugikan, Mbak. Nah, itu dampak panjang yang sangat merugikan anak-anak. Berarti ikut juga orang tua di dalamnya. Mbak Agustia, jadi kalau kita sudah tahu konsekuensinya seperti itu, tapi kita masih ditunda informasi label untuk kemasan soal GGL ini. Nah, apa yang akan Anda dan juga teman-teman, juga dokter nanti akan lakukan untuk menyampaikan respon kepada pemerintah kalau sebaiknya ini jangan ditunda, tapi harusnya dipercepat, Mbak Agustia? Iya betul Mbak, kita sangat menyayangkan hal ini ya. Kita juga sudah pernah forum diskusi dengan KPAI ya bersama forum warga kota juga, usaha-usaha untuk mempercepat untuk label makanan ini disetujui gitu. Sangat menyayangkan bahwa akhirnya harus ditunda dan waktunya juga cukup lama ya, selama 2 tahun gitu. Karena masyarakat ini kan lebih mudah itu melihat label gitu. Sekarang minuman-minuman berpemanis yang harganya Rp500 sampai Rp1.000 itu memang ada komposisinya, namun itu tulisannya sangat amat kecil. Jangankan untuk bisa dibaca, dilihat aja masyarakat kita kayaknya akan malas juga gitu. Jadi memang sangat kita sih akan upayakan gitu ya
Kalau memang ditunda mungkin ada ada opsi lain gitu untuk bisa, mengedukasi masyarakat untuk memberi tanda bahwa misalkan minuman ini, gulanya sekian-sekian Oke. dengan penyampaian yang lebih mudah gitu, yang lebih mudah Hmm, dipahami, baik. terutama untuk Jadi anak-anak. baik, jadi harusnya ada tanda ya kalau ini tinggi gula, garam dan juga lemak. Setidaknya itu pemirsa. Dokter, apa yang akan nanti dilakukan oleh IDAI supaya ini harusnya dipercepat bukan ditunda, dokter? Ya, mungkin kita bisa melakukan advokasi ya kepada pemerintah, kita bisa bersurat atau kita bisa melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat agar masyarakat juga lebih paham ya, walaupun aturannya ini masih 2 tahun, tapi kita bisa proaktif ya mengedukasi masyarakat. Dan juga saya minta tolong ke media ini, karena anak-anak itu beli minuman manis, beli snack-snack yang tinggi karbohidrat cepat serap karena iklan-iklan di media. Jadi ini juga kerjasama dengan media massa. Untuk iklan-iklan seperti ini juga harusnya iklan yang edukatif dan mendidik supaya anak-anak kita juga tidak terjebak ya konsumsi makanan yang tidak sehat, bahkan sejak balita ya, bahkan sejak 1000 hari pertama kehidupannya sudah dijajah makanan seperti ini. Ini kalau Baik, jadi kita ingin Indonesia sehat, Indonesia emas 2045. Saya kira itu. baik, jadi walaupun pemerintah menunda, tapi teman-teman dari IDAI, kemudian dari Ketua Yagins Kids itu mungkin salah satu langkahnya adalah dengan melakukan edukasi dan proaktif untuk masyarakat. Terima kasih Dokter Piprim, terima kasih Mbak Gustia karena sudah bergabung memberikan perspektif di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.